Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Ibnu Abbas rahimani wa rahimakumullah ya. Apa kabar jenengan sedaya? Taksih ngantuk napa sampun semangat? Semangat nggih. Adapun saya masih ngantuk. Karena biasa dari luar ya, pulang jam 10 murajaah kembali dan tidur cukup malam ya. Tapi ala kulli hal kita tetap semangat, yang mana pondok kita adalah terkenal ma'rufi Ma'had Hifdzul Quran, pondok pesantren hafalan Quran. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sekedar menurunkan Al-Quran hanya untuk sekedar dibaca, tetapi untuk diamalkan. Al-Quran adalah dibaca, dihafal, diamalkan dan diajarkan. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran? Maka dengan metode tafsir inilah seperti jembatan antara bacaan-bacaan kita kepada amalan-amalan kita. Kita tidak mampu mengamalkan Al-Quran dengan benar bila tidak melewati jembatan untuk memahami Al-Quran ini. Sehingga tafsir adalah seperti jembatan yang menyeberangkan, yang menyambungkan antara dua belah, antara tadi bacaan dan amalan tersebut. Idealnya tentunya saya rindu apabila santri-santri kita ini bisa megang kitab ya, semisal di pondok-pondok tradisional ya. Qadarullah ini kitab tafsir adalah kitab tebal. Mungkin suatu saat bisa kita inisiasi, setiap santri bisa megang kitabnya walaupun mungkin fotokopian, mungkin per setengah juz atau bagaimana, nanti bisa diinisiasi oleh pengurus ya. Sehingga para santri ini terlihat masyghul bil kitabah ya, wa kitabatil faidah dan seterusnya. Jazakallahu khairan. Terutama kitab-kitab rutin yang dibahas di pondok tercinta kita ini ya, dari kitab Aqidah Wasithiyah sama Ustadz Ali Mahdi, kemudian Fikih Muamalah bersama Ustadz Meka, kemudian Riyadhus Shalihin minimal matanya bersama Ustadz Ahfad, kemudian dengan saya sendiri kitab tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Tapi tanpa berpanjang memberikan muqaddimah, pada hari ini kita akan lanjutkan tafsir dari surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah
wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik berhenti sampai datang kepada mereka penjelasan atau keterangan. Rasul dari Allah atau utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi kitab, melainkan setelah datang kepada mereka keterangan tersebut. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu dengan mengikhlaskan agama untuknya, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat itulah adalah agama yang lurus. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun musyrik adalah abadatul ausan wan niran. Adapun musyrik di sini ditafsirkan para penyembah berhala dan para penyembah api dari kalangan orang Arab maupun orang Ajam. Imam Mujahid menafsirkan munfakin ay muntahin, berhenti ya. Yaitu berhenti dari kesesatan mereka hatta yatabayyanu lahum al-haq, sampai jelas kepada mereka kebenaran. Demikian juga datang dari Qatadah menafsirkan kalimat serupa seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Mujahid ya. Kemudian sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Bayyinah di sini adalah Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan sebagaimana penafsiran al-bayyin di sini adalah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah di sini adalah rasul yang membaca lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa berupa Al-Qur'anul Karim. Yang awalnya adalah muktatabun fil mala'il a'la, yang awalnya adalah tertulis di alam tertinggi, yaitu alam malaikat, di dalam suhuf mutahharah, yaitu lahul mahfud, lembaran-lembaran yang disucikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Abasa, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah ya, pada suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah di tangan para utusan yang mulia. Utusan yang mulia lagi berbakti, yaitu para malaikat. Kemudian pada kalimat berikutnya fiha kutubun qayyimah. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ya, mengapa disebut kutubun qayyimah, bahwasanya di dalam lembaran-lembaran yang disucikan yaitu Lauhul Mahfuz terdapat kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala, qayyimatun adilatun mustaqimatun laisa fiha khata' li'annahu min indillahi azza wa jalla. Terdapat kitab-kitab yang lurus, adil, benar, dan tidak ada terdapat di dalamnya kesalahan karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 hal. Yang pertama adalah perpecahan ahli kitab. Yang pertama adalah perpecahan ahli kitab, yang mana Allah taala berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Tidaklah
orang-orang yang diberi kitab itu berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka keterangan. Ini sesuai dengan ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat 105, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Perhatikan, di surat Al-Bayyinah, min ba'di ma ja'athumul bayyinah, di sini ada tambahan tak sakinah, ya, karena fa'ilnya adalah mu'annas bayyinah. Tetapi ketika di surat Ali Imran ayat 105, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, di sini tanpa tambahan tak sakinah. Yang mana di dalam Alfiyah Ibnu Malik boleh fa'il yang mu'annas, ya, tidak ditambahi tak sakinah ketika di tafsil, dipisahkan oleh dhamir, ya, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian berpecah belah, atau janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka berbagai keterangan, wa ulaika lahum adzabun azim, mereka itu adalah orang yang mendapatkan azab yang agung, yang besar. Yaitu karena sebab keterangan tersebut, ya, para pemilik kitab yang diturunkan kepada mereka sebelum kita, ba'da ma aqamallahu alaihim al-hujaj wal bayyinat, setelah Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah dan keterangan kepada mereka, tafarraqu wakhtalafu, mereka berpecah belah dan berselisih, fil ladzi aradahu min kutubihim, terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki pada kitab mereka. Wakhtalafu ikhtilafan katsiran, mereka berselisih dengan perselisihan yang banyak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, innal yahuda, ini secara makna ana rasa, ikhtalafu ala 71 firqatan, wa inna nasara ikhtalafu ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Sesungguhnya Yahudi mereka berselisih atau berpecah belah menjadi 71 golongan. Kemudian Nasrani berpecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Lalu umat ini akan berpecah belah, ya, mengikuti jejak milah-milah sebelumnya menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu manhum ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Siapakah mereka yang selamat dari neraka ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, apa yang saya dan para sahabatku di atasnya. Itu artinya apa? Umat Islam yang selamat dari ancaman neraka adalah yang berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manhajnya para sahabat. Hadis ini masyhur, sahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ya, saat itu hadis-hadis disahihkan oleh Ibnu Taimiyah pada zamannya Ibnu Katsir, bukan Syekh Albani ataukah Syekh Muqbil Al-Wada'i dan seterusnya. Kemudian pada firman-Nya Allah Ta'ala pada ayat berikutnya adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuk Allah. Memurnikan agama untuk Allah. Yang mana ini selaras dengan ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Tidaklah kami mengutus, ya, sebelum wahai Muhammad dari kalangan rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni,
melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, ya, melainkan Allah Ta'ala, maka ibadahilah kalian aku. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman hunafa, ya, yang murni, ay mutahannifina 'anis syirki ila tauhid, agama yang berpaling dari kesyirikan dan menuju ke tauhid. Yang mana makna hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir secara panjang lebar ketika beliau membahas surat Al-An'am ayat 161. Beliau membahas tentang hadis ini secara panjang lebar di surat Al-An'am ayat 161. Yang ringkasnya adalah beliau mengatakan tentang hadis ini adalah al-mustaqim fit tauhid al-ma'il anis syirki. Al-mustaqim fit tauhid al-ma'il anis syirki, lurus dalam tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Al-ma'il anis syirki adalah mubta'idan an kulli ashkali syirk, menjauh dari berbagai bentuk kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yuqimus shalah, yang mana salat ini adalah ibadah yang paling agung, ya. Wa hiya asyrafu ibadatil badan, ibadah badan yang paling agung adalah salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, yang mana ini adalah perbuatan baik kepada al-fuqara wal mahawij, perbuatan ihsan atau perbuatan baik kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus, yaitu agama yang tegak dan adil. Awil ummah al-mustaqimah al-mu'tadilah, yaitu atau umat yang lurus, yang istiqamah dan mu'tadilah, seimbang. Dengan ayat ini para imam semisal Az-Zuhri, Al-Imam Syafi'i dan lain-lain beristidlal bahwasanya al-a'mal dakhilatun fil iman, ya, mereka para imam ahli sunnah menjadikan ayat ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim adalah sebagai dalil bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Siapa firqah yang tidak menjadikan amal bukan termasuk bagian dari iman? Para tulab, para santri, firqah apa yang tidak menjadikan amal bukan bagian dari iman? Lahad, saking jamaah barangkali bisa membantu. Masya Allah, Mas Saiful dari Murji'ah, jazakallah khairan. Ini saya manggilnya Mas apa Ustadz? Ustadz Saiful, Masya Allah. Jadi ada firqah atau sempalan atau sekte yang tidak menjadikan amal bukan termasuk bagian dari iman, yaitu sekte Murji'ah, yaitu menjadikan iman itu cukup dengan apa namanya, i'tiqadun wa iqrar bil lisan, ya. Dan bukan dalam kesempatan ini pembahasannya tentang berbagai penyimpangan sekte-sekte yang menyimpal dari ahli sunnah wal jamaah tentang masalah amal dan iman ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian pada ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Coba saya pingin tahu dari santri, siapa yang belum hafal surat Al-Bayyinah?
Masya Allah. Siapa yang sudah hafal dengan surat Al-Bayyinah? Enggak ada yang hafal? Ayo atulab, saya tanya, siapa yang sudah hafal surat Al-Bayyinah? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Masa nggak ada yang hafal? Pertanyaannya paham nggak? Ya. Apa nggak paham pertanyaan? Karena apa? Fahmu soal nisfu jawab. Paham terhadap pertanyaan adalah setengah dari jawaban. Siapa yang sudah hafal surat Al-Bayyinah? Saya nggak suruh baca, cukup tunjuk tangan saja. Barangkali takut disuruh maju. Nah, ini pada mulai. Apa yang lain nggak pada hafal atau gimana ini? Nggak angkat tangan. Nah, ya pada hafal. Jangan malu. Ya. Itu termasuk apa? Idharun ni'mah. Apa namanya? Tahadus bin ni'mah. Ya. Jangan malu-malu. Kira-kira kalian hafal kapan? Sebelum masuk Ibnu Abbas atau setelah masuk Ibnu Abbas? Sebelum. Ada yang baru hafal setelah masuk Ibnu Abbas? Ada? Ada, ya. Ada saya dengar ya, walaupun saya nggak tahu siapa yang bilang. Di sini kita tentunya bukan sekedar menghafal. Tentunya apabila saya minta tolong diterjemahkan ayat ini, tentunya tidak semuanya lancar, mesti ada yang terpatah-patah dan seterusnya. Mungkin karena tidak hafal atau mungkin karena grogi. Ya. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan yukhbiru ta'ala an ma'alil fujar. Ya. Allah taala menceritakan tentang nasib ataupun akibat orang-orang yang fajir dari kalangan kafir ahli kitab dan musyrik yang menyelisihi kitabullah yang diturunkan kepada mereka, diturunkan kepada para nabi mereka. Annahum yaumal qiyamati fi nari jahannam khalidina fiha ay makithina la yahuluna anha wa la yazuluna. Yaitu mereka pada hari kiamat berada di dalam neraka jahanam, mereka bertempat tinggal di dalamnya, tidak dapat berpindah apalagi keluar darinya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allati bara'aha Allahu wa dhara'aha, seburuk-buruk makhluk yang tercipta, yang Allah Ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala sebarkan di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kondisi orang-orang yang berbakti, kondisi orang-orang abror. Alladzina amanu biqulubihim wa amilus solihati bi abdanihim, yang mana mereka beriman di dalam hati mereka dan beramal soleh dengan badan-badan mereka. Bi annahum khairul bariyah, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik makhluk. Bahkan Abu Hurairah dan sejumlah ulama menyimpulkan dengan ayat ini, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk, ya. Ala tafdhilil mu'minina minal bariyah anal malaikah, bahwasanya orang-orang mukmin di kalangan manusia itu lebih mulia dari kalangan yang berbakti dari kalangan malaikat. Ya, artinya di sini lebih sebaik-baik makhluk adalah mencakup seluruh makhluk, apakah itu malaikat, manusia atau jin. Sehingga orang-orang mukmin yang berbakti, yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Ta'ala, mereka lebih baik dari tiga makhluk ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka, yaitu pada hari kiamat. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ai bila infisalin walan qida'in wala faraghin, yaitu tanpa terpisah, tentunya terpisah dari keluarganya yang dahulu di dunia mereka sama-sama beriman dan beramal soleh. Sehingga ini terkandung motivasi bagi kita agar kita nggak soleh sendirian. Bila kita sudah ngaji, sudah mengenal sunnah, hendaknya kita ajak keluarga terdekat kita untuk sama-sama beriman dan beramal soleh dengan pemahaman yang benar.
walan qidain, tanpa berakhir kenikmatan tersebut yang mereka rasakan, wala faraghin, dan tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Apa yang kita minta di dunia? Main futsal sepuasnya, main game sepuasnya, atau nggak belajar sama sekali? Ya. Keinginan-keinginan di dunia yang mana pada saat ini tidak bisa kita raih, ya. Apa yang di akhirat itu semua terpenuhi. Tentunya keinginan ahli surga bukan seperti itu, ya. Mereka keinginannya tetap berzikir kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal-hal yang baik, ya. Adapun keinginan-keinginan buruk bersih dari dada-dada mereka. Ya. Tentunya apabila keinginan kita di dunia adalah keinginan-keinginan yang mubah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan berikan di akhirat. Tetapi apabila keinginan tersebut terkandung hal-hal yang bermudarat, hal-hal yang tidak baik, maka tentunya tidak terpetik pada dada-dada mereka saat itu untuk berkeinginan buruk. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa maqamu ridahu anhum a'la mimma utuhu minan na'imil muqim. Kedudukan ridha Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari kenikmatan surga yang mereka terima, ya. Mimma utuhu minan na'imil muqim. Ya. Pertanyaannya, apakah mungkin ridha Allah itu tidak diberikan bersama kenikmatan surga? Misalkan ahli neraka tapi Allah ridhoi, bisa nggak kayak gitu? Tidak bisa. Jadi sepaket antara kenikmatan surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang berkesimpulan yang penting Allah ridho walaupun saya maksiat. Alasannya apa? Ini kan di bawah takdir kauni Allah taala. Tentu ini tidak cocok, ya, tidak tepat. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah bagi para penghuni surga, sebagaimana awal dari ayat ini, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, ya. Jadi keridhaan Allah adalah Allah berikan kepada para penghuni surga. Wa qawluhu dzalika liman khasyya rabbah, yaitu bahwasanya balasan ini hasilun liman khasyallaha wattaqahu haqqa taqwah, ya. Bahwasanya balasan ini, ya, balasan jannatu adn adalah diberikan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Wa abadahu ka'annahu yarah wa alima annahu illam yarah fa innahu yarah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya. Dan dia tahu apabila dia tidak melihatnya di dunia, maka sesungguhnya Allah taala melihatnya. Inilah sebagai bentuk sebaik-baik ibadah, yaitu mendatangkan sikap ihsan, ya. Mendatangkan sikap ihsan, bukan hanya sekedar pembiasaan. Apalagi kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, hendaknya ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, baik berupa siyam, puasa, qiyam, salat tarawih, bacaan Al-Quran, zikir, semua itu kita kerjakan bukan karena ini sudah kebiasaan saya di bulan Ramadan, ini saya kerjakan karena teman-teman mengerjakannya, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semangat mengerjakan ibadah-ibadah puasa tersebut, baik karena teman mengerjakan atau mereka tidak mengerjakan. Betapa banyak orang yang dia menghadirkan semangat, hadir semangat pada dirinya ketika dikerjakan beramai-ramai. Imma itu adalah kemuliaan amal-amal soleh, ataukah amal-amal yang sebaliknya, itu amal-amal yang buruk. Selama dikerjakan beramai-ramai dia semangat, tetapi sebaliknya apabila tidak ada teman yang menemani dia beramal, semangatnya pun luruh, ya. Ya ikhwah, ayo bangun, jangan terkantuk-kantuk, ya.
Kita baru masuk sedikit dari waktu syuruk ya, baru bunyi tadi ya. Tapi kita masuk ke tafsir surat Az-Zalzalah. Yang mana surat Az-Zalzalah adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, "Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala aqri'ni ya Rasulullah suratan jami'ah." Ini saya perlu bacakan sekaligus surat Al-Zalzalah karena ada pesan-pesan bagus sekali di akhir surat ini. Ajarkan kepadaku wahai Rasulullah surat yang mencakup segala hukum. Maka Nabi SAW membacakan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di mana sisi hukumnya nanti kita akan bahas ya. Maka setelah selesai dari membaca surat tersebut, lelaki tersebut berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu 'alaiha abada, aku tidak menambah atasnya selama-lamanya. Artinya dia akan berusaha melaksanakan berbagai kewajiban setelah mendengar surat Al-Zalzalah ini. Maka Nabi SAW bersabda, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil, sungguh beruntung lelaki kecil tersebut, sungguh beruntung lelaki kecil tersebut. Ruwaijil adalah isim tasghir dari rojul, apabila dia komitmen dengan ucapannya, komitmen untuk mengerjakan berbagai kewajiban. Kita masuk pada surat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ibnu Abbas menafsirkan zalzala yaitu dengan taharrakat min asfaliha. Bumi bergoncang, itu bergoncang dari arah bawahnya ya. Kemudian akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan beban-bebannya. Bumi tersebut mengeluarkan beban-bebannya. Artinya adalah memuntahkan apa yang ada di dalamnya dari orang-orang yang meninggal, orang-orang mati yang terkubur di dalamnya. Semisal di dalam surat Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika bumi muddat, yaitu diratakan, tidak ada lagi gunung, tidak lagi lembah di lautan dan seterusnya. Wa alqat ma fiha, dan mengeluarkan, memuntahkan apa yang di dalamnya, wa takhallat, lalu apa yang di dalam bumi tersebut kosong. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu afla kabidiha amsala ustuwanin minadz-dzahabi wal fiddah. Di antara tafsiran surat Al-Zalzalah adalah bumi memuntahkan apa yang di dalamnya berupa berbagai perhiasannya pada hari kiamat, berupa emas dan perak. Fayaji'ul qatil fayaqul, maka datanglah orang yang membunuh di dunia ketika sebelum hari kiamat, fi hadza qataltu, dengan sebab emas dan perak ini aku membunuh dahulu. Wayaji'ul qati, ada juga yang datang berupa orang yang memutuskan tali kekerabatan, fi hadza qata'tu rahimi, dengan sebab emas dan perak ini aku memutuskan kekerabatanku. Wayaji'u sari, ada pula pencuri yang datang ke situ lalu mengatakan fi hadza quti'tu yadi, dengan sebab emas dan perak ini tanganku diputus, tanganku dipotong. Summa yada'unahu wa la ya'khudunahu minhu syai'a, lalu mereka meninggalkan emas dan perak tersebut tanpa mengambil sedikit pun. Artinya apa? Dahulu mereka mengambil dengan cara-cara yang tidak halal. Ini bukan berarti motivasi kita untuk menjauhi dunia, motivasi kepada kita untuk tidak mengambil sedikit pun bagian dari dunia, bukan. Tentunya kita berselera untuk mengambil bagian dari dunia, tetapi dengan cara-cara yang halal.
bukan dengan cara mendolimi orang lain sampai membunuh atau menyiksanya, merampasnya, ataupun dengan sampai memutus silaturahim gara-gara rebutan warisan, atau sampai mencuri dan seterusnya. Tetapi ambillah bagian dari dunia dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Lalu Allah taala berfirman, wa qala al-insanu ma laha. Para manusia bertanya, apa ini? Ini adalah istifham ingkari, ya. Istangkaru amroha. Mereka merasa heran dan takut terhadap peristiwa tersebut, ya. Yang mana sebelumnya bumi ini tenang, walaupun sebelumnya mungkin kita ada merasakan sedikit kegoncangan gempa bumi, tetapi bukan gempa yang dahsyat, ya, pada akhir zaman. Tetapi saat itu bumi menjadi berguncang, keadaannya berbalik, ya. Allah Subhanahu wa taala ganti kondisi yang bumi yang tadinya tenang dan stabil dengan zilzal, yaitu gempa bumi yang mengakhiri seluruh kehidupan di dunia, yang tidak mungkin seseorang menghindar darinya. Adapun saat ini, ya Rafa, barangkali ada gempa bumi, ada longsor, tapi masih ada tempat mengungsi dan lain sebagainya, maka itu bukan gempa, bukan kiamat, bukan akhir kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bumi tersebut memuntahkan apa yang ada di dalamnya berupa orang-orang mati dari kalangan awal maupun akhir. Kemudian manusia pun mereka bertanya-tanya, merasa heran, yang mana bumi saat itu diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan yang lain. Lalu mereka pun berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar, ya, Zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yaumaidin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, ya, menceritakan apapun yang diperbuat oleh manusia, ya. Fa inna akhbaraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antashhada ala kulli 'abdin wa ummatin bima amila min dhahriha antaqula amila kada wa kada yauma kada wa kada. Pada hari itu bumi menceritakan engkau berbuat demikian dan demikian di hari ini dan hari itu, ya, diceritakan semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepada bumi untuk menceritakan. Di sini yang zahir, yang nampak dari makna auhalaha, berfirman atau memberi wahyu kepada bumi, adalah mengizinkan bumi untuk berbicara. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, kuli, berbicaralah. Faqalat, maka bumi pun berbicara. Yaumaidin yasdurun nas, pada hari itu manusia, ya, datang ataupun yasduru, yarji'una an mawaqifil hisab, mereka kembali hadir di bumi, ya, di permukaan bumi untuk datang kepada tempat-tempat hisab. Ashtatan ay anwa'an, berbeda-beda, wa asnafan ma baina syaqi wa sa'id. Jadi orang-orang yang bahagia akan dikelompokkan dengan orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang celaka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang celaka. Ma'murun bihi ilal jannah wa ma'murun ilal nar. Sebagian diperintahkan untuk masuk ke surga, dan sebagian lagi diperintahkan untuk masuk ke neraka. Kata Ibnu Jurayj, ya tasadda'una ashtatan fala yajtami'una akhiruna ma'alaihim. Ya, mereka berpencar dan tidak berkumpul dengan satu orang, ya, misalkan satu keluarga ini dan ini, tidak, tetapi dikumpulkan berdasarkan amal-amal mereka masing-masing. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal sebesar biji zarah kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
siapapun juga yang beramal dengan satu biji keburukan, dia pun akan melihat akibatnya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang himar, yaitu keledai. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhil ayah al-fadhah al-jami'ah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, Allah taala tidaklah menurunkan di dalamnya sesuatu yang lebih mencakup melainkan surat Al-Zalzalah ini, termasuk hukum terkait dengan keledai, yaitu himar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'sa'ah bin Muawiyah Amu al-Farazdaq, ya, paman dari Farazdaq. Yang mana Farazdaq ini, Al-Farazdaq ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqara alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Al-Farazdaq, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka kata Al-Farazdaq, "Hasbi la ubali an la asma' ghairaha." Masya Allah. Kata Al-Farazdaq, cukup ketika mendengar ayat ini, beliau merasa cukup untuk termotivasi untuk beramal. Aku tidak peduli, aku tidak mendengar ayat-ayat yang lain, walaupun hanya dengan membaca apa? Mendengar "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu sudah cukup bagi Al-Farazdaq untuk beramal soleh dan meninggalkan berbagai keburukan. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari hadis secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Jauhilah neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Nah, ini mengingat masjid kita pun, ya, dalam kondisi belum selesai, maka kita hendaklah bertakwa kepada Allah agar Allah taala menjauhkan kita dari neraka untuk bersedekah, ya, walaupun dengan sesuatu yang sifatnya remeh, ya, sifatnya ringan, ya, walau bisik kita walaupun dengan separuh kurma, ya, misalkan sedekahnya untuk masjid, ya tentunya dengan uang, bukan dengan kurma, kalau kurma akan dikonsumsi untuk berbuka, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kalian meremehkan dari perbuatan ma'ruf sedikit pun. Walau antaf ragh min daluki fi ina'il mustasqi, walaupun hanya dengan menuangkan, ya, dari embermu kepada orang yang meminta air. Walau antal qahaka wa wajhuka ilaihi munbasit, walaupun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dan engkau menampakkan wajah yang ceria, ini juga termasuk dari sedekah. Perkara-perkara yang ringan, tidak butuh modal yang besar, ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, "La ya nisa'ul mu'minat la tahkirna jaratan li jaratiha walau firasna syah." Wahai perempuan mukminah, janganlah remehkan, ya, seorang yang memiliki tetangga, meremehkan kepada tetangga yang lain walaupun bersedekah dengan kaki kambing. Tentu kaki kambing saat ini mahal, ya. Pada saat itu mungkin ringan, tidak ada nilainya ringan. Dan hadis yang terakhir, ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini, mendengar ayat ini, beliau terduduk dan menangis. Lalu ditanya mengapa beliau menangis, maka jawab beliau, "Yabkini hadis surah." Aku menangis karena sebab surat ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Laula annakum tukhti'una wa tudnibuna fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yudnibuna fayaghfir lahum." Seandainya kalian tidak bersalah, tidak berdosa,
yang dengan salah dan dosa tersebut Allah Ta'ala mengampuni kalian, tentu Allah Ta'ala akan menciptakan umat yang lain yang mereka bersalah, mereka berdosa, lalu Allah Ta'ala ampuni mereka. Artinya di sini, ya, di hadis terakhir ini bukan motivasi agar kita melanggar, bukan berarti motivasi kita berdosa, bukan, tetapi motivasi kita untuk memperbarui taubat kita, ya, agar kita memperbarui atau terus menerus dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa kita bawakan, 2 surat pada hari yang yang mendung ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi air hujan yang turun kepada kita pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiqul hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.